Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Marni, NPM 20.170.12.0015. Di sini di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan kelima. Yang mana Bapak sudah mengasih 3 pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh level pencegahan penyakit pada penyakit tidak menular. Baiklah, level pencegahan penyakit tidak menular itu ada 5. Yang pertama, health promotion, yang mana promosi kesehatan merupakan tindakan atau upaya kesehatan yang dilakukan pada saat masyarakat atau individu masih dalam keadaan sehat. Yang kedua, specific protection, atau perlindungan khusus, yang merupakan suatu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ancaman agen penyakit atau pembawa penyakit tertentu. Dan yang ketiga, early diagnosis atau prompt treatment, atau diagnosis dini dan pengobatan segera, yang merupakan dapat mencegah orang yang sudah sakit segera penyakitnya tidak tambah parah. Dan yang keempat, disability limitation atau membatasi kecacatan, itu merupakan lanjutan dari early diagnosis dan prompt. Dan yang kelima, rehabilitation, yang mana pada proses ini diusahakan agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga individu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh masalah-masalah yang muncul pada pencegahan penyakit tidak menular. Dalam menjalankan suatu program terhadap pencegahan suatu penyakit, tidak sedikit masalah yang ditemukan. Ada banyak masalah yang mengakibatkan program pencegahan belum bisa terpenuhi target. Contohnya kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan para kader, pendataan dan follow up pasien, memberantas seperti jumlah petugas kesehatan dalam melaksanakan program pemberantasan dan pencegahan penyakit tidak menular di puskesmas atau daerah setempat dapat dikatakan masih sangat kurang, yaitu hanya beberapa petugas saja sebagai penanggung jawab penyuluhan, di mana para petugas ini memiliki beberapa tugas di bagian lainnya juga, sehingga dapat pendataan kegiatan kunjungan rumah maupun pendataan pasien di luar puskesmas. Dari segi fasilitas, untuk peralatan yang digunakan belum memadai, seperti tidak tersedia laboratorium untuk pemeriksaan. Hal ini mempengaruhi proses pendataan pasien, di mana banyak pasien yang rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Maka dari itu perlunya peninjauan kembali tentang program dan pencegahan penyakit tidak menular ini untuk bisa dicarikan alternatif permasalahan sehingga program pencegahan penyakit tidak menular dapat tercapai. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh tantangan pada penyakit tidak menular. Yang mana tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular yaitu tingginya morbiditas dan padat aktivitas masyarakat. Contohnya pekerja kantoran yang bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak ada waktu mengikuti kegiatan di bidang kesehatan. Dan yang kedua, sistem birokrasi yang lama dan panjang. Contohnya lama proses pengurusan surat kepada pucuk pimpinan menyebabkan fasilitator menjadi tidak bersemangat. Dan yang ketiga, pengalaman intervensi terdahulu. Contohnya kegagalan penyuluhan yang pernah dilakukan membuat kepala RT enggan memberi izin untuk program yang sama. Dan yang terakhir, minimnya data kesehatan.
Contohnya, tidak adanya dokumentasi penyuluhan terdahulu membuat masyarakat kurang yakin terhadap petugas kesehatan. Baiklah, sekian video dari saya dan jawaban dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.